Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiaoyan, ada gulungan merah pucat. Suhu tinggi juga dipancarkan dari dalam golongan itu. Jika tatapan seseorang melewati cahaya dan memindai ke gugusan merah pucat di dalamnya secara detail, orang akan samar-samar dapat melihat beberapa kata di atasnya. Skill 9 Phoenix Api, kelas D di tingkat menengah. Beberapa kata sederhana menyebabkan Xiaoyan berusaha keras dan menelan seteguk air liur. Kelas D tingkat menengah. Sejak Xiaoyan lahir sampai sekarang, metode Qi pada tingkat seperti ini adalah metode Qi tingkat tinggi yang pernah dia lihat. Bahkan jika metode Qi semacam ini ditempatkan di wilayah sudut hitam, di mana barang curian atau selundupan mengalir melalui benua, itu pasti akan dapat menimbulkan sensasi. Tak terhitung banyaknya fraksi akan memperebutkan metode Qi ini sampai kepala mereka pecah dan darah mereka semua tumpah. Namun metode Qi kelas D ini yang memiliki nilai yang sulit untuk ditentukan mendarat di tangan Xiaoyan dengan cara yang mudah. Telapak tangan Xiaoyan melemparkan gulir yang sangat ringan di tangannya. Namun tangannya merasakan perasaan yang agak berat. Sesuatu yang tidak akan pernah dia bayangkan di masa lalu, sekarang secara acak dikeluarkan dari balai koleksi buku yang misterius ini. Koleksi besar yang dimiliki Akademi Jianan menyebabkan Xiaoyan menjadi kaget tanpa henti. Tatapan Baisan dan dua lainnya berbinar ketika mereka menatap gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiaoyan. Sampai sekarang, gulungan ini adalah item yang telah menyebabkan keributan besar. Meskipun mereka tidak tahu persis apa itu, mereka mampu menebak secara samar kisaran kelasnya. Hei, kalian bertiga ada apa? Apakah kamu tidak akan mengambilnya sendiri? Jangan bilang padaku bahwa kamu berpikir untuk mengambilnya dariku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melemparkan cahaya merah menyala di tangannya. Meskipun ada 3 orang yang kekuatannya tidak lemah, Xiaoyan memiliki Shun Earth sebagai penolongnya di sisinya. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, pihak lain tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Hahaha, Junior Xiaoyan pasti bercanda. Namun Anda juga telah mengatakan sebelumnya bahwa hal-hal ini bergantung pada takdir. Itu dengan kemampuan Anda sehingga Anda bisa meraihnya. Tetapi Anda hanya dapat dianggap benar-benar mendapatkannya jika Anda beruntung mengambilnya dari gugusan cahaya. Kalau tidak, apa yang terjadi pada saya sebelumnya akan menjadi contohnya. Baisan melirik gugusan cahaya merah di tangan Xiaoyan sambil berkata dengan senyum tipis. Saya ingin melihat apakah Junior Xiaoyan memiliki keberuntungan ini, ucap Baisan. Alis Xiaoyan sedikit menyatu ketika dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Shun Er. Tangan kanannya memegang gugusan cahaya merah menyala, sementara tangan kirinya perlahan-lahan menjulur ke dalamnya. Setelah itu dia dengan lembut melakukan kontak dengan kelompok cahaya merah yang berapi-api. Hati Baisan dan yang lainnya juga tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat tindakan Xiaoyan ini. Mata mereka menatap tajam ke tangannya. Cahaya silau itu melewati mereka. Banyak kelompok cahaya berulang kali terbang melewati mereka. Namun tidak satupun dari mereka saat ini dalam mood untuk menghentikan mereka. Sebaliknya mereka melemparkan pandangan mereka pada tubuh Xiaoyan. Ketika dihadapkan dengan hal yang begitu baik,
Banyak orang memiliki sikap jika saya tidak bisa memilikinya, Anda juga bisa melupakannya. Karena itu mereka benar-benar ingin bahagia atas kesengsaraan Xiaoyan. Ketika mereka melihat penampilan Xiaoyan yang tertekan karena gagal mendapatkan barang itu, tangan Xiaoyan perlahan-lahan diarahkan ke selompok cahaya. Perasaan hangat menyebar dari telapak tangannya. Namun untuk Xiaoyan yang sering bermain api, suhu kecil ini hanyalah sebuah piring kecil. Tangannya berangsur-angsur menjulur ke kelompok cahaya, dan sesaat kemudian akhirnya bertemu dengan perasaan perlawanan. Dia perlahan mengembuskan nafas dan mengatupkan giginya. Tangannya tiba-tiba menekan ke bawah, dan cahaya merah menyala tiba-tiba menjadi lebih cerah. Sukacita liar segera menyapu wajah Xiaoyan saat tangannya diperluas ke sekelompok cahaya dengan cara seperti kilat, dan segera mengeluarkannya sekali lagi. Ada juga gulir berwarna merah gelap. Hahaha, sepertinya keberuntunganku cukup bagus, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memegang gulungan gelap berwarna merah dengan erat. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan sementara dia tertawa keras. Ekspresi Baisan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit jelek ketika dia melihat Xiaoyan yang benar-benar berhasil mendapatkan barang itu. Dia mendengus dan mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan dan mulai mencari target berikutnya untuk ditangkap. Hu Jia dan Wu Hao juga mengamati gulungan merah gelap di tangan Xiaoyan dengan mata yang dipenuhi rasa iri. Sesaat kemudian, mereka hanya bisa menoleh dan mencari mangsa mereka. Hahaha, selamat, Xiaoyan Gege. Xun Er menoleh dan berkata dengan tersenyum pada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia memulai gulungan merah gelap di tangannya dengan lembut. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba melemparkan gulungan itu ke Xun Er dan tersenyum sambil berkata, "Tidak ada gunanya bagi saya untuk memegang metode Qi ini. Jika Xun Er menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Selama bertahun-tahun saya tidak pernah memberi Anda barang yang begitu berharga," ucap Xiaoyan. Orang ini benar-benar murah hati. Itu adalah metode Qi kelas D, ucap mereka bertiga. Meskipun sebagian besar perhatian Baisan dan dua lainnya fokus mencari target, tindakan Xiaoyan melemparkan metode Qi ke Xun Er juga terlihat oleh mereka. Ini terutama ketika mereka mendengar kalimat terakhir yang dikatakan oleh Xiaoyan. Mereka tertegun. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit aneh. Metode Qi kelas D adalah barang yang sangat berharga. Apakah orang ini tidak terlalu murah hati? Xun Er sedikit terkejut ketika dia menerima gulungan itu. Namun dia mengelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang lembut, "Selama kompetisi kualifikasi, saya mengamati warna dan tingkat kekuatan doki Anda selama pertempuran Anda. Saya pikir metode Qi yang Anda latih hanyalah dari kelas Xuan kan?" ucap Xun Er. "Ya, itu sementara," jawab Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk tanpa daya. Mantra api saat ini memang hanya berevolusi ke kelas Xuan. Kamu masih ingin memberikannya padaku? Metode Qi ini jelas dari afinitas api dan lebih cocok untuk Anda, ucap Xun Er. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat mengubah metode Qi saya. Karena itu selain memberikannya kepada Anda, saya tidak bisa menggunakannya sedikit pun untuk itu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan merentangkan tangannya dan dia tidak bisa menjelaskan masalah tentang mantra api terlalu jelas. Untuk mencegah Xun Er dari terus mengejar dia dengan lebih banyak pertanyaan, dia hanya bisa memberikan wajah yang tidak senang ketika dia berkata, "Simpanlah jika kamu menginginkannya. Jika Anda tidak menginginkannya, buang saja," ucap Xiaoyan. Ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan, Xun Er mengerutkan bibirnya dan tersenyum manis. Dia berkata, "Baiklah, secara kebetulan saya sekarang membutuhkan metode Qi transisi. Hanya benda ini yang cocok," jawab Xun Er. "Apa yang ingin dicari Xiaoyan Gege? Biarkan Xun Er membantu Anda mencarinya," Xun Er berkata dengan lembut.
Aku butuh sebuah gulungan berisi teknik Do tipe Sonic. Xiaoyan sedikit mengernyit sebelum menghela nafas. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukannya di sini, ucap Xiaoyan. Teknik Do tipe Sonic? Xun kaget ketika dia mendengar ini. Dia segera menyuarakan pikirannya. Teknik Do yang tidak lazim seperti ini sangat langka. Kami memang dapat menemukan beberapa dari kelas rendah, tapi saya pikir Xiaoyan Gege tidak akan tertarik dengan teknik-teknik dari kelas itu. Namun kelas tinggi sangat sulit ditemukan. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita, ucap Xun. Ya. Xiaoyan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi gugusan cahaya yang lebat di udara. Harta karun yang dikumpulkan di aula pengumpulan buku ini sebenarnya telah mencapai jumlah yang sangat mengerikan. Jika orang-orang di wilayah sudut hitam tahu tentang ini, mereka semua mungkin menjadi gila. Tidak heran aula pengumpulan buku ini tersembunyi. Selain itu, bahkan ada 2 orang yang berjubah abu-abu misterius dengan kekuatan yang menakutkan menjaganya. Setelah memberikan gulungan yang berisi metode Ki kelas D ke Xun, Xiaoyan sekali lagi menutup matanya. Dia mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki sekelompok energi cahaya itu. Karena Xun tidak memiliki kemampuan persepsi spiritual yang luar biasa, dia hanya bisa mengandalkan akal sehatnya untuk meraih setiap klaster cahaya. Namun kemungkinan mendapatkan apa yang dia cari dengan menggunakan metode ini terlalu rendah. Bahkan setelah meraih lebih dari 10 kelompok cahaya, Xun tidak menemukan apa yang dia butuhkan. 3 orang lainnya di aula pengumpulan buku semuanya telah memperoleh sesuatu yang dengan enggan puas setelah melakukan usaha yang sangat besar. Selain itu, mereka berhasil mengambil objek dari klaster cahaya. Baisan mendapatkan baju besi sutra yang hampir transparan. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Jika seseorang mendiskusikan kemampuannya untuk dipukul, itu telah melampaui rompi bagian dalam yang bisa melawan ametis singa bersayap yang Yun berikan kepada Xiaoyan ketika dia berada di Kekaisaran Jiama. Huja telah mendapatkan pil berwarna ungu dengan efek yang tidak diketahui. Adapun Wu Hao, ia tampaknya telah mendapatkan gulungan berisi teknik Do, namun dia tidak membiarkan sedikit pun informasi tentang kelas apa barang yang telah diperolehnya. Oleh karena itu, selain dirinya sendiri, Xiaoyan dan yang lainnya tidak yakin apa teknik Do itu yang telah diperolehnya. Pada saat ini hanya ada 10 menit tersisa sampai batas 1 jam, bahwa mereka bisa tinggal di aula koleksi buku dan sudah mulai habis. Namun teknik Do Sonic yang diantisipasi Xiaoyan tidak muncul. Bayangan hijau pucat melintas dari udara. Xun menghapus keringat di dahinya. Dia melambaikan gugusan cahaya di tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata dengan senyum pahit, "Peringkat 6 inti monster dari binatang sihir. Ini juga barang bagus yang langka. Sayangnya bukan itu yang kita butuhkan," ucap Xun. Xiaoyan sedikit mengangguk. Seiring berlalunya waktu, ketegangan persepsi spiritual Xiaoyan juga semakin ketat. Hatinya yang kekuatan spiritualnya menegang, tiba-tiba bergetar. Persepsi spiritual yang menyebar ke seluruh ruangan mengirimkan getaran yang sangat kecil ke udara ke dalam pikirannya. Getaran ini... Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tersentak terbuka. Tubuhnya seperti bola meriam yang melesat langsung ke udara. Tangannya dengan kasar meraih sekelompok cahaya sebelum mendarat dengan mantap di tanah. "Xiaoyan Gege, sudahkah kamu mendapatkannya?" Xun buru-buru bertanya ketika dia melihat tindakan Xiaoyan. Xiaoyan perlahan membuka gugusan cahaya di tangannya. Tatapannya melewati cahaya dan menyapu dalamnya. Awalnya dia mengangguk, tetapi dia langsung menghela nafas dengan kecewa. "Aku memang menemukan satu, tapi sayangnya ini hanyalah teknik Do Sonic kelas rendah. Ini adalah kesenjangan yang cukup besar dari apa yang saya harapkan," ucap Xiaoyan. "Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita tidak terus menunggu sebentar lagi?" ucap Xun. "Tidak ada cukup waktu.
Xiaoyan tertawa pahit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sisi lain ruangan, yang hanya untuk secara kebetulan melihat tatapan Baisan yang sombong. Dia menggelengkan kepalanya untuk menghadapi Shun Earth. Dia berkata, "Lupakan, ayo pergi. Meskipun kelasnya rendah, saya dapat mengembangkannya dan menggunakannya terlebih dahulu." Begitu dia mengatakan ini, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju jalan yang telah dimasukinya. "Hahaha, Junior Xiaoyan, sepertinya kamu adalah orang dengan bernasib terburuk," ucap Baisan. Di belakangnya, Huja dan dua lainnya juga mengikuti mereka. Karena keterbatasan waktu, Baisan tidak bisa menahan kenyamanan di hatinya ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang tertekan saat dia membuka mulut dan berkata, "Apakah tulangmu gatal untuk dipukuli lagi?" Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti ketika dia memiringkan kepalanya dan berkata dengan senyum dingin. Ekspresi Baisan sedikit berubah. Dia tersenyum tipis tetapi tidak terus berbicara. Dalam hatinya dia berkata dengan muram, "Kamu sekarang bisa terus menjadi sombong. Ada banyak yang bisa kamu lihat begitu kamu memasuki akademi dalam," gumam Baisan. Ketika dia melihat bahwa Baisan tidak berani menjawab, Xiaoyan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Akhirnya dia melirik penghalang energi yang masih meludahkan item dengan kecepatan yang lambat. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia berbalik dan akan pergi. Ketika Xiaoyan berbalik, cahaya penghalang energi di sudut tiba-tiba menjadi lebih cerah. Segera suara tajam dan aneh terdengar di seluruh ruangan. Suara aneh melewati udara dan disebarkan keluar, menyebabkan semangat Xiaoyan dan yang lainnya menjadi sedikit linglung. Dia linglung hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Dia segera dan tiba-tiba berbalik saat kecepatan tubuhnya dilepaskan secara maksimal. Akhirnya dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah penghalang energi di dalam ruangan. Pada saat Xiaoyan bertindak, sekelompok energi transparan keluar dari penghalang energi itu. Mengikuti penampilannya, gelombang suara yang tajam pada dasarnya berubah menjadi bentuk seperti riak energi yang menyebar ke seluruh ruangan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.